Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di tema 2, subtema 2. Hari ini Bulita akan membahas tentang penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan, hari ini kita akan belajar tentang adaptasi atau penyesuaian hewan terhadap lingkungannya. Perhatikan baik-baik ya. Adaptasi. Kemarin kita sudah belajar ini, Ibu akan mengulanginya lagi. Silakan dicatat dan diperhatikan baik-baik. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Tujuan adaptasi adalah bertahan hidup dan mempertahankan eksistensi spesiesnya di muka bumi. Apabila hewan itu memiliki kemampuan adaptasi yang bagus, maka mereka akan bertahan. Sedangkan untuk hewan yang tidak memiliki adaptasi yang bagus, mereka akan punah. Fungsi adaptasi bagi hewan yang pertama adalah melindungi diri dari pemangsa. Yang kedua, bertahan hidup dalam berbagai kondisi. Yang ketiga, mendapatkan makanan. Adaptasi hewan. Di sini ada beberapa adaptasi hewan. Yang pertama adalah mimikri. Mimikri adalah kemampuan bunglon untuk merubah warna kulitnya sesuai tempat singgahnya. Jadi di sini beberapa hewan memiliki kemampuan untuk merubah warna kulit sesuai dengan tempat yang disinggahinya. Tidak hanya bunglon, di sini ada beberapa contoh hewan, misalnya katak pohon Pasifik, sotong, gurita, serigala Arktik, dan kuda laut. Kemudian yang kedua ada kamuflase. Kamuflase merupakan kemampuan dalam menyamarkan diri makhluk hidup dengan lingkungan di mana makhluk hidup itu berada. Jadi kamuflase berbeda dengan mimikri. Kalau mimikri, hewan akan mengubah warna kulitnya. Tapi kalau kamuflase, hewan tersebut sudah memiliki warna dan tidak berubah. Namun untuk menyelamatkan diri dari pemangsa, mereka akan bersembunyi di lingkungan yang warnanya hampir mirip dengan warna binatang tersebut atau hewan tersebut. Contohnya adalah ada kamuflase hewan kupu-kupu, ya, kupu-kupu yang memiliki sayap menyerupai mata burung hantu. Nah, itu merupakan salah satu kamuflase. Jadi, ketika pemangsa melihat warna bentuk corak dari sayap hewan tersebut, maka mereka akan takut karena mereka mengira hewan tersebut adalah burung hantu. Dan masih banyak lagi hewan-hewan yang memiliki kemampuan kamuflase seperti itu. Contohnya adalah beruang kutub. Beruang kutub memiliki warna bulu yang putih. Nah, itu menyerupai salju karena beruang kutub tinggal di daerah bersalju, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga ada autotomi. Autotomi adalah teknik bertahan hidup dengan cara mengorbankan salah satu bagian tubuh. Jadi ada bagian tubuh yang dipotong. Di sini contohnya adalah hewan cicak. Cicak apabila mereka sedang menghadapi bahaya atau menghadapi musuh, maka mereka akan memutuskan ekornya. Nah, ini yang disebut autotomi. Pemutusan ekor ini bertujuan untuk mengelabui mangsanya. Jadi hewan yang memutuskan ekor seperti cicak, topek, itu nanti ekornya akan tumbuh beberapa saat kemudian setelah proses pemotongan. Kemudian yang selanjutnya adalah hibernasi. Adaptasi hewan berupa hibernasi. Ini biasa dilakukan saat musim dingin. Ya, hibernasi adalah teknik bertahan hidup pada lingkungan yang keras dengan cara tidur menonaktifkan dirinya atau disebut dorman. Ya, tapi ini biasanya dilakukan hewan pada saat musim dingin. Contohnya adalah ada beruang kutub, ya, dan masih banyak hewan lainnya lagi. Kemudian yang selanjutnya kita lihat namanya estivasi. Ini biasa dilakukan pada saat musim dingin. Kita lihat di sini.
dilakukan pada saat musim panas. Mohon maaf. Jadi di sini estivasi ini nanti merupakan penonaktifan diri atau dorman yang dilakukan oleh hewan pada saat lingkungan tidak bersahabat. Nah, ini dilakukan pada saat musim panas. Hewan yang melakukan estivasi contohnya adalah kelelawar, tupai, dan lemur kerdil. Ya. Jadi bedanya antara hibernasi dan estivasi adalah jika hibernasi adalah tidur panjang yang dilakukan saat musim dingin, kalau estivasi adalah tidur panjang yang dilakukan pada saat musim panas. Ya, kita lanjutkan. Adaptasi itu ada 3, yaitu yang pertama adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh terhadap lingkungan. Misalnya, bebek memiliki kaki berselaput dan paruh yang berbentuk sudu. Kaki berselaput ini menyesuaikan dengan lingkungan tempat bebek itu hidup dan mencari makanan, yaitu di daerah yang berlumpur. Dengan kaki yang berselaput itu akan memudahkan bebek berjalan di atas lumpur dan juga berenang. Paruh yang berbentuk sudu itu memudahkan bebek untuk mencari makan di lumpur. Yang kedua ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi alat-alat tubuh pada makhluk hidup terhadap lingkungannya. Misalnya di sini adalah enzim. Contohnya adalah pada rayap berupa proses pencernaan rayap yang mencerna kayu dibantu oleh flagellata yang berada di usus rayap. Jadi sebenarnya rayap itu ketika makan kayu itu tidak bisa mencerna makanan, mencerna kayu itu, tetapi dengan bantuan oleh flagellata yang ada di usus rayap, maka rayap bisa mencerna kayu. Yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian berupa perubahan tingkah laku. Contohnya di sini cicak memutuskan ekornya saat ditangkap musuh. Ada beberapa contoh lagi, kalian perhatikan. Ini untuk adaptasi morfologi. Jadi bebek memiliki paruh yang berbentuk sudu seperti ini dan memiliki kaki yang berselaput. Nah, ini disesuaikan dengan tempat tinggal mereka yang ada di daerah berlumpur atau di air. Kemudian adaptasi fisiologi. Contoh lainnya adalah di sini adanya koloni bakteri dan protozoa yang menghasilkan enzim selulosa dalam saluran pencernaan ruminasia atau hewan pemamah biak. Jadi contoh hewan yang melakukan adaptasi fisiologi, contoh hewan ruminasia ini. Apa saja sih hewan ruminasia? Ada sapi, domba, kambing, kerbau, rusa besar, rusa merah, rusa kutub, muskox, antelop, yak, bison, dan jerapah. Nah, ini beberapa contoh hewan ruminansia atau hewan pemamah biak. Mereka melakukan adaptasi fisiologi. Kemudian yang selanjutnya adalah adaptasi tingkah laku. Di sini adanya tingkah laku hewan untuk mengelabui musuh. Contohnya tadi ada cicak memutuskan ekor, dan di sini juga ada bunglon mengubah warna kulitnya untuk mengelabui musuh. Ini mereka saat berada di kayu yang berwarna coklat, maka tubuhnya juga akan berwarna coklat. Saat mereka berada di daun yang berwarna hijau, maka tubuhnya juga akan berubah warna menjadi hijau. Kemudian kita lanjutkan ciri khusus hewan dan habitatnya. Hewan yang hidup di lingkungan tertentu umumnya memiliki ciri khusus yang berbeda dengan hewan lain. Ciri khusus seekor hewan dapat dilihat pada struktur tubuh atau tingkah laku hewan tersebut. Kita lihat yang pertama adalah unta. Ya, ini adalah hewan unta. Unta merupakan hewan yang hidup di daerah padang pasir atau gurun. Nah, dengan tempat hidupnya yang seperti itu, maka di sini unta memiliki ciri khusus. Yang pertama adalah unta memiliki punuk. Punuk unta ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan yang berupa lemak. Jadi, meskipun mereka tidak minum berhari-hari dan tidak makan berhari-hari, mereka akan tetap bertahan hidup karena memiliki makanan berupa lemak.
cadangan makanan yang ada di sini, di punuk unta. Yang kedua, unta memiliki bulu mata yang panjang dan hidung yang dapat menutup. Ini dilakukan agar unta saat terjadi badai pasir itu mencegah masuknya debu atau pasir yang berterbangan di mata ataupun di hidungnya. Jadi mereka untuk mengantisipasi itu mereka memiliki bulu mata yang panjang dan hidung yang bisa menutup. Yang ketiga, unta memiliki kaki yang panjang dengan telapak kaki yang lebar dan tebal. Nah, ini kaki yang panjang ini bertujuan untuk menjauhkan tubuh unta dari pasir, karena pasir ini nanti kalau terkena panas pada siang hari maka akan sangat panas. Jadi untuk menghindari panas itu, unta memiliki penyesuaian diri atau ciri khusus memiliki kaki yang panjang supaya tubuhnya menjauhi pasir. Telapak yang lebar dan tebal itu berguna saat berjalan di pasir supaya mereka tidak mencegah kakinya atau tubuh unta itu terbenam di dalam pasir, ya. Kemudian hewan yang selanjutnya adalah kelelawar. Nah, ini yang sering kalian lihat di daerah kalian, di sekitar kalian. Kelelawar adalah hewan yang biasa hidup di gua atau tempat-tempat gelap. Kelelawar bukanlah unggas, melainkan mamalia yang dapat terbang. Ini merupakan satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Nah, kelelawar dikenal sebagai hewan nokturnal. Apa itu hewan nokturnal? Karena kelelawar itu aktif mencari makan di malam hari dan istirahat atau tidur di siang hari. Ya. Ciri khusus pada kelelawar yang pertama adalah sayap yang lentur dan tipis serta kaki dan cakar yang kuat. Kemudian yang kedua, kelelawar bersarang di langit-langit gua dan cabang-cabang pohon. Mereka biasa tidur atau istirahat dengan posisi bergelantungan dan terbalik seperti ini. Terus yang ketiga, ciri khusus yang ketiga, kelelawar memiliki sistem ekolokasi. Ekolokasi merupakan sistem penggunaan pantulan bunyi untuk mendeteksi posisi atau keberadaan suatu objek. Nah, itu tadi ciri-ciri khusus pada kelelawar. Kita lihat ciri khusus pada hewan selanjutnya, yaitu cicak. Cicak dan kerabatnya tokek merupakan hewan yang merayap di dinding. Makanannya berupa hewan-hewan kecil seperti nyamuk dan laron. Ciri khusus pada cicak yang pertama adalah cicak dapat merayap di dinding karena memiliki struktur kaki khusus. Jadi di sini kaki cicak itu memiliki kaki yang beralur sehingga cicak bisa berjalan di dinding. Yang kedua, cicak memiliki lidah berlendir yang lengket. Ini bertujuan untuk memudahkan cicak menangkap hewan kecil seperti nyamuk dan laron. Yang ketiga, cicak dapat melakukan autotomi untuk melindungi diri. Autotomi adalah tadi ya, peristiwa pemutusan bagian ekor cicak berguna untuk mengelabui musuh ketika merasa terancam. Jadi pemutusan ekor itu disebut juga autotomi. Yang selanjutnya adalah ciri khusus pada beruang kutub. Tadi ya, Pelita jelaskan, ini gambar beruang kutub. Beruang kutub hidup di daerah kutub. Ya. Beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian. Yang pertama adalah rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu. Ya. Yang kedua, lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu yang dingin. Hewan beruang kutub merupakan hewan karnivora atau pemakan daging. Selanjutnya adalah bunglon. Ciri khusus pada bunglon yaitu bunglon memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai dengan kondisi lingkungannya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Jadi untuk menghindari pemangsa, jika bunglon ini berada di daun, maka mereka akan berwarna hijau. Jadi pemangsa tidak akan tahu bahwa itu adalah bunglon.
Kemudian yang selanjutnya adalah terenggiling. Tentunya di daerah kalian banyak ya ini ya. Terenggiling mempunyai ciri khusus, yaitu terenggiling menyesuaikan diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Seperti ini ya. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan atau kaki seribu. Yang selanjutnya adalah ikan lucu yang bernama ikan buntal. Tapi jangan salah, meskipun bentuknya lucu, ternyata hewan ini punya ciri khusus. Ya, ciri khusus apa sih yang dimiliki ikan buntal? Yang pertama, ikan buntal memiliki kemampuan menggembungkan tubuh untuk perlindungan diri. Ya. Selain itu, ikan ini juga memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Jadi, ikan buntal memiliki ciri khusus bisa menggembungkan tubuh dan memiliki duri yang beracun. Yang selanjutnya adalah ini yang membuat resah para petani, namanya walang sangit. Walang sangit memiliki ciri khusus. Yang pertama, mengeluarkan aroma yang menyengat hidung untuk melindungi diri dari musuh. Yang kedua, mempunyai belalai berfungsi untuk menghisap cairan tumbuhan. Ya, biasanya ini disebut hama wereng, walang sangit ya, hama wereng yang merusak padi. Nah, contoh hewan lain yang memiliki ciri khusus hampir sama dengan walang sangit, yaitu mengeluarkan aroma yang menyengat, yaitu ada kepik, sigung, dan tupai. Ya. Selanjutnya, nah ini hewan laut yang bernama cumi-cumi. Di sini ciri khusus yang dimiliki cumi-cumi adalah cumi-cumi dapat mengeluarkan tinta hitam untuk melindungi diri dari musuh. Selain cumi-cumi, contoh hewan lain yang mengeluarkan tinta yaitu gurita. Bagaimana ciri khusus pada hewan seperti gambar di bawah ini? Kalian cari tahu namanya dan cari tahu kira-kira ciri khusus yang dimiliki apa ya dari dua hewan ini. Ya, setelah kalian dapatkan jawabannya, tulis di bukumu, kemudian laporkan kepada Bu Lita. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.